Podcast sambil dengar bersama Authentic City Silver Space, pasti keren. Welcome back on Podcast sambil dengar. Podcast sambil dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast sambil dengar. Terima kasih Authentic. Iya dong ya Pak. Saya thank you dulu. Yoi, terima dulu. kasih Authentic Coffee and Roastery dan juga tentunya balik lagi di Podcast sambil dengar bareng Silver Space. Keren gak perlu mahal. Yoi, dan pasti keren. Itu harus jualan Pak. Harus Nggak dibayar, dong, ya. harus dong. Nah hari ini kita bakal di episode yang menurut gue ini episode dengan nomor yang laki banget. Heeh. 7, ya kan? Terus ada duanya. 7 dibagi 2 berapa coba? 7 dibagi 2 Oke lah itu sekian. 3,5. 3,5. Iyalah. Ya kan? Artinya apa ya? Ya gitulah ya. Kok keren sih ya? Kurang ya? Kurang. Nggak lucu ya? Nggak lucu Nggak, ya. Dan makanya kita jadi laki-laki yang setia karena kita nggak lucu. nah kalau misalnya rata-rata yang lucu itu bisa jadi kakak soalnya. Oh jadi kakak. Iya. Kakak. Kayak si dia. Itu anak. Itu. Dan malam hari ini tentunya balik lagi di podcast kita bareng guest kita juga salah satu kerabat yang bisa dibilang salah satu orang yang memerhatikan segala hal sampai yang paling kecil. Yap, benar banget. Apalagi di aspek yang digital. Ya, yang bisa dibilang semua orang into ke digital, tapi Iya. semua orang gak merhatiin gimana menjadi standar digitalisasi. Konten porno, esek-esek. Bukan itu digital itu. dong. Iya. Digital. Tetap digital, tapi maksudnya bukan ke situ. Oke ya. Jadi malam ini kita bakal ngobrol bareng siapa coba namanya? Ayo. Asdiriawan Ali. Siapa? Asdiriawan Ali. Asdirawan Asdirawan Ali. Agak beda bro dengan Iya. nama panggilan. Oh iya. Panggilannya No, Adit. Panggilannya Nah, Adit. udah bukan Adit itu. Iya, makanya. Bukan Adit tukang antar-antar lagi. Bukan lagi Adit ya. Ijo. Bukan Ijo. Sprit. Oh iya beda Iya, lagi Sprit ya. Ijo. Selamat Ya. malam Bro Adit. Halo bro. Kabar gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bro ya. Ivan, bro Alwan. Wah, Yo, terima kasih banyak Tuh, bro. Biasanya panggil Awan, Ivan, biasa aja. Oh gitu ya. Iya. Kalau misalnya kemarin kita lihat Adit sibuk dengan segala macam hal-hal yang ada di dailynya. mengumpulkan anak-anak muda yang cakep. Bisa iya dong, bisa itu dibilang. semangat. Bisa dibilang Semangat seperti itu. dalam Tapi kerjaan. katanya Adit sekarang itu menjadi yang benar-benar free man. Free man ya. Yes, free man. Bukan ini ya, maksudnya kayak yang kemarin harus datang dari jam 8 dan pulang jam 4 sore. Yo, Bukan lagi. Nggak lagi? Udah Nggak nggak lagi. naik aplikasi ya? Enggak lagi. Udah Benar. udah sering bawa mobil sendiri ya. Naik aplikasi berarti naik Instagram dong. Bisa jadi kan? Itu kurang ya? Enggak, ya kan lo bilang naik aplikasi, Ya Bos. tenang santai. Itu udah dicuci, ini nggak ada isunya ya? Iya, udah lah. Saya ada isinya, sorry. Oke, jadi malam hari ini kita bakal ngobrolin soal undang-undang dasar ya. Hah? Enggak, yang nggak mungkin kita akan bahas Iya, tentunya. ya. Undang-undang digital. Undang-undang digital. Wow. Masuk banget. Enggak. Itu terlalu berat buat saya. Terlalu berat. Digital lebih Ya. dari TV. Bisa. Udah kurang. Yang itu aja udah pada cabut. Ngomong-ngomong, Oke, bro. Mas Adit, sekarang aktivitasnya apa aja nih? Jadi kalau sekarang itu sebelumnya kan berada di corporate nih. Sebelumnya di corporate. Sombong. Sombong dulu. Jadi sebelumnya di corporate, 2 tahun aku di corporate. Sekarang itu udah coba betul-betul pure di dunia freelancer. Freelance. Selamat datang di dunia kami. Ya, Di mana kami nggak tahu. Fun fact adalah Ivan pernah ngomong oke. ke wih ngulik banget kayaknya nih. seorang gitu ya. Jadi kayak kalau kamu nongkrong sama anak-anak yang freelancer, bercanda itu selalu lucu gitu. Oh, I Bercandanya see. itu aja, jadi yang ngerti itu aja gitu. Nah, Karena iya. orang yang Ivan ajakin ngobrol ini, dia tuh anaknya serius banget. Di dunia kedokteran kan? Saya masih tidak mengingat hal itu. Oh, enggak mengingat. Wow, Saking sebuah- banyaknya ya. Iya, ini ditonton Alwan Budi Kesuma. Dia sudah subscribe dan juga Alhamdulillah. follow di Spotify. Oh gitu. Ya kan kamu nanti bisa arahin handphonenya. Oke. Jangan ATM Thank you, aja, Alwan. ATM kamu aja yang dipegang. Nah, Itu digital. Oh, sampai di situ ya? Sampai di situ ya? Itu digital. Digital. Uang disimpan di Nah. ATM itu digital. apakah ada saya patahin terus ya statement kamu Iya. ya? Kamu Iya, terlalu apa-apa. menyudutkan saya. Oke. Sekarang gimana? Menurut Mas Adit semenjak sekarang berarti jatuhnya udah berapa lama nih? Udah Sebulan kah, berhenti? 2 bulan kayaknya? Sebulan 2 bulan? Sebulan kali. Udah
Iya sebulan sih, sebulan. Sebulan? Jadi end of Juli itu efektif udah di corporate lagi. Jadi setelah balik ke Kendari udah mutusin bahwa udah corporate lagi. Jadi kesini ya memang betul-betul balik ke kampung, balik ke Kendari, kemudian ya kerjain yang memang yang ada gitu. Freelance. Tapi sembari dari apa namanya? Apa sih namanya? Resign? Setelah resign itu, tapi Setelah aku masih resign ada gitu. beberapa kerjaan sih di luar. Oke. Tapi masih di satu corporate yang sama? Oh beda, Sudah beda? beda lagi. Itu kenapa sih coba-coba? Ini yang nonton, yang denger pasti pengen tahu gitu. Kenapa berani ngambil keputusan Oke. yang menurut gue pribadi itu mempertaruhkan segala sesuatunya. Mungkin aja kebebasan finansial tiap bulan. Ya, Oke, kemudahan iya. lainnya. Iya, iya. Linknya juga iya. Yang bisa dibilang juga kerjaannya apakah seperti orang-orang bilang easy? Oke. Oh, iya, iya, Dan iya. juga gue mau Fleksibel tambahin. lah ya, Iya, fleksibel. fleksibel dari sisi waktu. Karena yang kita lihat dia nggak pernah kayak yang mumet gimana gitu bawaannya ngopi, coffee Iya, shop, iya, iya, bener, ya bener. kan. Karena memang kerjaannya Happy harus kalau gitu. kita kan di dunia startup sebenarnya tuh dimanapun kita kerja yang penting kerjaannya selesai tuh, deadline-nya selesai. Seperti itu. Nggak perlu yang kayak bener-bener depan laptop, depan di belakang meja dari jam 8 terus sampai jam 4 sore balik gitu. Enggak. Nggak kayak Jadi, gitu ya. Jadi memang kalau di startup itu memang lebih fleksibel waktu. Kemudian juga meetingnya memang via online. Kadang via online juga meetingnya. Kemudian juga setiap minggu itu memang detail dan hasilnya itu kan memang terprogres, tertrack lewat semacam sheet yang kita bikin di kantor kan seperti itu. Oke. Jadi progres, kemudian juga udah sampai di mana kerjaannya. Itu tertracking secara digital semua. Jadi Beda-beda. beda-beda ini sih. Dimanapun sih sebenarnya kita. Yang penting selesai kerjaannya. Mungkin itu bisa dimasukin ke pemerintah kali ya. Right. Jadi tiap minggu ada progres nih. Ya. Cuman itu aja yang dikerjain. Benar. Ya, Tapi itu. menurut Mas Adit selama kurang lebih 2 tahun berkecimpung di dunia peraplikasian, bisa dibilang apalagi corporate. anak bangsa ya. Yang anak bangsa Lu banget. kan ngebanggain Indonesia juga kalau ngebesarin ini kenapa malah keluar? Iya sih, jadi sebenarnya ikut di tim itu juga sebenarnya bangga juga sih memang. Karena ini Iya kan dong. aplikasi karya anak bangsa nih kan. Apalagi lawan yang Malaysia tuh ya. Ya. Wow. Iya. Ah. Malaysia Tapi banyak. yang lagi murah sekarang yang dari Rusia tuh. Yang kuning 3.000. itu. Iya bener. Kok bisa murah ya? Aduh. Kali aja kan yang gantiin Mas Adit bisa ini. Siapa kerjasama. tahu kan bisa ada track Iya, record tuh. Kita anak bangsa gitu, kita naikin kamu cuman gak disebut aja. Iya. Dia yang Iklan kaya dulu kamu dah. enggak. Dia yang kaya kamu enggak. Sama-sama anak bangsa sih. Tapi dia kaya Apalagi kamu kan enggak. udah jadi menteri sekarang bosnya. Aduh, gimana ya? Yoi. Oh iya sih. Nah terus perbedaan yang Mas Adit rasain selama mungkin bisa dibilang ini tuh pekerjaan kalau orang lihat secara garis besar pekerjaan yang sangat mudah. Oke. Tapi apakah memang semudah itu kah atau kayak gimana? Kalau Mas Adit di corporate sebelumnya di ex corporate itu sebagai Saya sebenarnya di perusahaan aplikasi kayak karya anak bangsa itu megangnya consumer engagement. Jadi lebih kepada bagaimana nge-reach konsumen pengguna. Pengguna aplikasi kita tuh. Baik dari yang gunain kendaraan, kemudian pesan makanan ataupun penggunaan Untuk kesehatan pembayaran juga gitu. kesehatan, pembayaran secara Ya. digital. Iya. pokoknya include semua lah. Include. Segala kebutuhan orang-orang ya. Iya, jadi tugas saya adalah bagaimana mereka nge-download aplikasi, kemudian mengedukasi ke mereka bagaimana cara gunainnya. Iya. Kemudian- Semudah itu guys. Iya, gitu. jadi lebih tepatnya sih sebenarnya jatuh-jatuhnya kan sebenarnya marketing sih sebenarnya. Hanya Ya. kalau di company sebelumnya ini jabatannya dikasih nama consumer engagement. Consumer Kayak gitu. Consumer engagement Karena gitu. engage sama konsumen kan. Benar. Nah, Jadi kalau gitu. ngomong-ngomong soal engagement berarti sangat-sangat bisa dibilang into ke digital banget gitu kan. Ngelihatnya Ibarat dari sampai digital dong pasti. iya, selalu Gitu ya. selalu mengambil track record, selalu meng-research sampai selalu melihat hal-hal yang paling update per Iya. sekian detik mungkin. Oh iya, jadi consumer engagement itu sendiri kan sebenarnya kita kan terbagi tuh, ada yang offline, ada online. Ah. Nah,
dari offline sendiri kan kita udah tahu tuh engage-nya ke konsumen itu mungkin pada saat mereka Gue datang tambahin activation ya. Yang activation. kemarin diminta bantuan terus nggak merhatiin. Nanyain briefingnya gimana lagi. Iya. Lu ingat kan orang ini awal-awal dia datang? Iya, benar. Itu jangan dibahas, Bro. Enggak. Lu ingat kan? Sekarang dia udah nggak di situ lagi gara-gara elu. Ya. Agak lah, bukan gara-gara itulah bos. Ya mungkin dia ada tujuan lain. Dia kan udah kebayar mahal elu. Iya. Orang lah dibantu. Ya. Nah terus Mas Adit. Ya, jadi selain aktivasi offline kan biasa lebih kepada event kan, engage-nya ke orang-orang yang datang ke event, orang-orang yang langsung kita track ketika mereka masuk di event menggunakan aplikasi atau tidak kan kayak gitu. Setuju. Tapi kalau dari sisi digital memang engage-nya itu memang ada beberapa part sih. Lebih kepada mungkin bagaimana sih aktivitas digital, misalnya campaign-nya kayak gimana, terus beberapa konten-konten yang dibuat untuk nyampein ke orang itu kan pasti beda-beda tuh. Briefnya baik dari digital tuh offline kan pasti beda kan. Marketnya juga mungkin dari umur yang sekolah Ya. sampai yang orang kantoran. Betul, gitu riset sebelum ke digital kan memang kita butuh yang paling yang deep kan pastinya. Ya, setuju. Biar yang namanya digital itu kita kan harapannya ketika aktivasi digital itu tepat sasaran gitu, nggak istilahnya apalagi Nggak salah target lah ya salah orangnya. target lah kayak gitu. Memang makanya lebih kepada ya risetnya apa semua kontennya bagaimana itu memang perlu diperhatikan sih secara online. Nah, kalau seperti itu apakah sebelumnya Mas Adit ngulik kah atau pendidikan emang di jurusan seperti itu kah atau kayak gimana? Atau emang pas pada saat masuk di corporate Baru dibentuk digital gitu? di corporate digital itu baru into ke situ gimana? Soalnya Mas Adit jadinya kayak baik banget mikirin semua orang. Iya kan? Ya benar juga kan, benar. umur segini, anak ini butuh apa, om ini butuh apa, tante ini jam segini ngapain ya, kayak gitu-gitu. Iya, karena secara nggak langsung dia harus mengetahui segala sesuatu segala kebutuhan manusia. Iya. Yang berhubungan ke perusahaan gitu loh. Kebiasaan manusia itu kan. pola pikir dangkal kami ya. yang di situ. Tapi kayaknya bakal jadi sesuatu kalau dikerjain itu nggak bakal kelar, nggak bakal habis-habisnya. Karena hidup kan dinamis gitu ya. Maksudnya kayak kita nggak pernah tahu di umur sekian kita butuh apa. Yang jadi primer apa, sekunder apa, tersier apa. Kayak gitu. Emang sampai sedetail itu kah? Harus banget? Jadi sebenarnya sebelum into ke digital, saya kan sempat itu kerjanya di offline, lebih kepada event. Aku event. Iya, IO. Event organizer. Nah, IO. Nah, Udah samper-samper dikit lah. Iya, kurang lebih ya, kurang lebih. Ya. Jadi pada saat itu sebenarnya ini challenge sih pertama awalnya. Jadi ya waktu aku di Makassar kita sempat dapat proyekan di mana itu kalau 2014-2015 itu event otomotif. Jadi kalau pernah dengar itu Gaikindo International Indonesia Auto Show, itu memang kan secara offline activation, digital activation itu ya karena memang berskala internasional kan. Ya, gias ya. Gias. Nah, pada saat itu di Makassar ataupun di kantor saya itu untuk yang ngulik banget terkait digital kan memang waktu itu sempat memang kan karena hobinya main sosial media, kemudian mainnya video YouTube. Karena aku ada band dulu kan, jadi mainnya upload ini kan apa lagi nampil kayak gitu. Dari situ tiba-tiba ditawarin, lo mau nggak jadi digital PR untuk event ini? Nah, digital PR itu sebenarnya lebih kepada ngelihat konten secara aktivasinya juga, sosial media, medianya, promo juga pasti. Kemudian juga ngajak orang datang ke exhibition melalui digital dari sosial media, kemudian dari bagaimana media digital lainnya biar ikut aktivasinya ke situ, karena menurut dari kantor pusat waktu itu kalau melalui aktivasi ini kita kan tahu nih gimana sih nanti hasilnya dari berita-berita ataupun apa yang telah disampaikan, apakah udah sekian banyak nih orang yang tersampaikan, kan itu ada angkanya kan. Oh iya, tapi gitu yang gue baca Wan, karena ada beberapa orang yang sama pekerjaannya seperti Mas Ali juga, berarti secara nggak langsung mereka
harus mengetahui psikologis manusia juga sih sebenarnya. Itu pasti. Karena ibarat Belajar contoh, banget tuh. ketika manusia lagi hobi lari, dia seorang marketing itu atau seorang pekerja seperti Mas Adit ini di bidang Mas Adit harus mengetahui apa-apa aja kebutuhan ketika orang mau hobi lari. Ya betul. Contoh kecil seperti itu. Sepatu, Sepatu, ya. pakaian yang nyaman gitu ya. Jadi lu yang kemarin-kemarin dicetak sama Mas Adit, itu bukan modus tapi lagi riset aja. Iya kan? Iya. Jadi kayak itu sering banget kejadian kayak orang marketing gitu ya, mencoba untuk berkomunikasi dengan baik orang lain, disangkanya apaan sih? Modus Ya. banget nih cowok, padahal enggak kerja itu ya kan. Benar-benar. Kita kan pengen tahu kebiasaan kan tiap-tiap daerah kan biasa. Iya, pendekatan harus dalam pendekatannya juga, beda Pak. kan. Iya. Pendekatannya beda. Tiap kota itu kan beda pastinya. Kalau ada nyantol, alhamdulillah. Ya. Seperti itu ya kan? Itu bonus. Itu bonus, Tapi itu bonus. cowok yang bertanggung jawab itu emang fokus kerja gitu, ya kan? Harus menuntaskan pekerjaannya gitu. Jadi kalau misalnya Apakah Bapak seperti itu? Iya dong. Oh iya, Saya oke. selagi saya Selalu meriset? kerja, iya dong, harus riset, harus nanya gitu. Kamu Mau kopi ngapain apa? aja hari ini gitu. Kerjaan Itu gimana? sangat-sangat tidak penting Iya Bapak kan? Alom di Kusuma. Jadi segala sesuatu itu berkaitan dengan kerjaan. Karena kita laki, Iya gitu, lah. kerja gitu ya. Laki harus kerja. Setiap yang namanya yang namanya melakukan sesuatu kan pasti butuh riset. Iya. Kan. PDKT pun sama seseorang pasti riset dulu kan. Kepoin dulu nih. Balik lagi, Benar-benar. balik lagi. Kepoin Kalau dulu itu kan. benar, kata tapi itu benar. Ivan, kecantol itu bonus. Iya, itu Kan Ivan yang ngomong, berarti dia yang ngerjain lah ya. Iya, benar-benar. Bukti. 2-0. faktanya ya. Gua cuma ngomong, dia yang jelasin. Oke. Tapi kalau kesulitan yang Mas Adit rasain selama... Sampai mumet nih, gak bisa tidur. Iya, Makan benar. gak bisa gitu. Sampai kayak ibaratnya kayak, wah saya kayak nggak nemu jalan ini. Nah, karena menurut gua digital itu gak selamanya benar. Bisa aja dimanipulasi, Betul. bisa aja ada yang iseng-iseng juga ngebikin sesuatu biar perusahaan lu yang lu jalanin saingan sama perusahaan lain bisa kacau. Ya, ya. Dan kenyataan di lapangan gimana? Apalagi, Bisa apalagi dengan adanya kompetitor gitu kan. Iya, Itu kan harus adu-aduan gitu loh. Malaysia. Pastinya. Ivan pernah daftar di situ. Sampai Meskipun sekarang lu, ya? enggak lah. Enggak, udah ya, udah enggak ya. Iya. Udah eksis di dunia ini. Kedengarannya aja. Iya maaf. Kalau bikin Akun sampai momen enggak juga sih sebenarnya. Heeh. Karena kan sebenarnya yang bikin mumet itu kalau misalnya itu tadi yang aku bilang, balik lagi kita ketika misalnya saya stay di satu kota, itu kan kita kan pasti ngeriset awal kan Iya. pola konsumen di kota itu bagaimana PDKT sih lagi Iya. nih, ceritanya PDKT lagi iya nih. bener. Deketin lagi Mas Adit. mic-nya. PDKT lagi. Jadinya setelah PDKT kita udah dapat nih datanya, kita udah dapat pola Anak itu, kehidupan. kita dapat Iya, tipe anak itu. kita udah dapat ininya, iya. kebiasaannya, Saya suka yang kayak begini. Intinya kayak ibaratnya ya. intinya. Tapi Itu anak. tiba-tiba kita harus pindah ke kota lain lagi. Ibaratnya kita Putus harus lagi. PDKT lagi sama yang lain kan itu. Bener. Aduh kayak, aku harus ngulang dari nol lagi nih kayaknya. Karena satu kota dan kota lain itu beda. pasti beda. Pasti beda. Secara market dan juga Kebiasaan strategi gitu ya. kebiasaan, strategi person juga pasti beda. Pasti beda. Beda banget. Sejauh ini yang Mas Adit lihat di Kota Kendari untuk Challenge-nya ibaratnya- gimana nih? Challenge-nya kayak gimana? Kemarin Apakah sangat challenging diri atau enggak? Ya udahlah, Kendari biasa aja gitu. jadi nggak apa-apa nih dibuka-buka kayak gini ya. Apa-apa, Ini santai biar aja. yang pengen kerja punya mental kayak gitu. Oke. Maksudnya kayak jadi kayak ngegantiin lu nih. Nggak tahu apa-apa. Terus kok jadi berat ya? Gue kemarin nonton videonya Adit atau dengerin podcastnya Adit kayaknya santai-santai aja, masih bisa ketawa, masih bisa main. Ya. Oh iya lah. Kayak gitu. Iya. Kan sebenarnya gini, digital itu kan yang menariknya adalah dimanapun kita kan bisa kerja nih. Itu satu, online kan, Satu, online benar. satu. Terus ketemu sama orang juga kan pasti banyak orang yang kita temuin yang nggak secara offline-nya kita ketemunya di online-nya bagus tapi di offline juga bagus sih. Kadang kan kayak ketemunya Kadang ada yang menyimpang Pak offline-nya. Karena ada Benar. kadang beda kan kayak gitu. Iya. Iya. Nah kalau untuk Kota Kendari sendiri tuh sebenarnya awal-awal 2018 waktu megang divisi ini tuh memang sempat kaget. Sebelum aku di company ini aku juga pernah pegang satu kampanye salah satu apa sih kalau kayak kayak travel kayak gitu kan, nggak apa-apa Oke, kan? nggak apa-apa. Kayak gitu lah. Ya, Jadi- jualan tiket lah. ya urusan tiket-tiket Iya, lah ya. tiket-tiket. urusan Heeh. Jadi pertama kali dapat brief dari mereka itu bisa nggak misalnya dapatin istilahnya KOL ataupun sosial media
yang aktivis sosial media Iya, yang aktivis yang sosial. Dengerin lu yang nonton. Iya, bener, di bener. sini di followernya kota banyak. ini. Nah, terus bisa Mbak. Nah, tapi setelah aku masukin beberapa penawaran tapi mereka pikirnya nggak ada yang sesuai standar gitu kan. Ya. Karena ada beberapa standarisasi ketika orang itu benar-benar into ke digital seperti saya bilang tadi gitu kan Mas. Betul. Harus benar-benar mencakupi engagementnya juga. Betul, Terus betul. gimana caranya kamu bisa membrainwash publik gitu loh. Betul banget. Padahal anak itu saya suka. Saya ikuti terus tiap hari. Apapun yang dia post saya like. Wah, gitu. ini kayak semacam kode-kode ke Iya. jangan sampai Soalnya kayak gini, teman-teman kita yang sosial media itu berlomba-lomba untuk bisa berjualan yang baik dan benar gitu. Iya. Salah satunya, bukan salah satu sih, beberapa teman-teman gue juga, teman-teman Ivan juga, teman-teman Mas Adit juga. Iya, gitu. iya. Jadi singkat cerita setelah penawaran itu mereka nolak karena emang gak ada. Kayak mereka nemuin, aku udah nyampein, mereka udah mungkin udah tektokan juga kan, udah beberapa ya. ke mereka. Katanya sih mereka ketika dikasih brief, semacam brief gitu untuk ngasih riset di sosial medianya mereka itu mereka masih belum sampai ke situ sih sebenarnya. Oke, Misalnya, oke. Iya, gue iya. punya akun nih, akun sosial media aku ini interestnya kemana sih sebenarnya? Mereka sampai nggak tahu tuh akunnya mereka tuh kemana sih arahnya. Padahal mereka yang punya. Mereka yang punya malah. Iya, benar-benar. Terus ditanyain cocoknya akun ini segmennya kemana sih? Kan ada kayak gitu kan. Oh misalnya saya ini cocoknya mungkin di beauty, di food ataupun di Itu apa namanya, dua hal yang menjelaskan dia. Kebanyakan kayak gitu kan. Nah, setelah dari situ dicobain kan mereka kan pasti bagaimana cara mereka presentasikan apa sih akun tuh kayak akun sosial media saya di Kendari tuh biasanya ngapain sih? Nah, itu ini brand nggak dapat poin gitu. tambahan Iya. buat teman-teman yang punya tanggung jawab besar sama akun sosial medianya. Ya, Biar lebih pintar. Iya. Nah, harus tahu lah. Jatuhnya kan harus smart user gitu loh. Ibaratnya ketika lu udah memilih untuk menjadi orang-orang yang diperhatiin sama publik. Ketika ada orang yang nyantol sama lo seperti pekerjaan Mas Adi contohnya seperti ini mencari para KOL gitu kan yang bener-bener lu harus bisa nge-maintain akun lu gitu loh. Betul. Harus tahu akunnya digunain buat apa. Bukan cuman bikin TikTok. Ya, walaupun itu menghasilkan zaman sekarang. Iya. Tapi Tapi kalau TikTok itu udah ada ininya juga ya? TikTok udah ada. Ininya. Udah ada ya? Jadi TikTok sekarang udah menuju ke kan ada TikTok for business kan. Oh, udah Jadi ada. Iya, Pak. beberapa corporate itu udah Gue baru tahu. Iya. udah main ke situ juga sih. Gue baru tahu. Udah ngebayar semua orang yang followernya mungkin di atas 10.000 di TikTok, akun TikTok. Udah apakah udah kayak YouTube juga kah? Kayak Bisa ibaratnya jadi sih. ada platinumnya, gold kayak gitu-gituan. Oh, belum ada Reward sih. semacam sampai- itu. belum sampai belum sampai sih, situ tapi mereka itu sudah kayak punya ranking top worldwide-nya benar, gitu. Oh. Asia siapa, Indonesia siapa Oh gitu. berarti udah lumayan dong. Tapi ngomong-ngomong Benernya lah ke TikTok. ngomong-ngomong soal TikTok, fun fact yang kedua adalah Mas Adit ini baru bikin akun TikTok. Yes, Buat so apa? iya. Ngapain Mas Adit? Jadi sebenarnya Ada tujuan kah? Dalam TikTok itu Iya, ada followers following juga kah? Ada. Ada ya? Gue baru tahu dari ponakan gua. ada. Love-nya juga ada. Ada Komen juga. like, Komen juga jumlah ada. follower, ya kan? Bisa komen-komen Terus coy. total views juga ada. Ada. Itu langsung kelihatan tuh. Jadi 15 detik lu bisa curhat. Nama-nama cowok yang suka kayak gitu-gitu. Nama Oh cewek yang iya suka iya gitu-gitu, iya iya ya iya kan? iya iya. Tapi mereka jago sih ngedit-ngedit di Iya, TikTok. itu kan Aku bentuk- akuin sih. Kreativitas yang tingkat tinggi, Pak. Kayak semacam mereka Kalau tuh- kalau di TikTok itu apakah enggak emang ada template-nya? Enggak pakai ngedit-ngedit lagi kah? Iya Atau ada kayak gimana? template-nya, tapi Ada itu template-nya? kayak orang-orang di TikTok bikin TikTok tuh kayak udah ada di kepalanya, udah ada di mindsetnya. Udah di di-set aja otomatis briefnya, kreatif briefnya itu udah ada kayak di aku ngapain nih? Keren banget. Pokoknya Lu shout out lah ngapain buat sih? kalian-kalian yang main TikTok. Gua Buat ibaratnya cewek-cewek yang suka Iya, karena kayak gini. Gitulah. gue pernah lihat instastory dari salah satu MD juga, Kak Iko MD gitu kan di Makassar. Jadi kata Kak Iko itu dia tuh bikin instastory terus kayak ibaratnya kan banyak tuh orang yang bilang, wah ini TikTok nggak mengedukasi anak-anak gitu kan. Nggak asik Nah, nih. nggak asik nih bikin anak-anak jadi apalah pokoknya kayak Sangean. gitu-gitu kan. Enggak sange. Oh enggak. Nafsuan aja, nafsuan. Nah terus dia ngomong Sorry. seperti ini, Peace. bilang ke instastoriesnya.
TikTok itu nggak mengedukasi, TikTok itu adalah hiburan. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang marah-marah bilang TikTok itu untuk edukasi salah. Karena TikTok bukan untuk Bukan untuk mengedukasi. aplikasi yang benar-benar poinnya itu untuk mengedukasi, bukan. Ya benar-benar TikTok itu tujuannya Platform untuk menghibur, hiburan. Oh. Ya jadi gue berpikir, ya benar juga sih semenjak gue baca Instastory dari Kak Iko Jadi itu. hobi nge-TikTok. Kagak bos, gue aja baru tahu. Bikin akun juga di TikTok. Enggak lah. Ya, gue tanya. Belum ya. Belum ya. Siapa tahu mungkin Tapi- dapat cuan dari situ ya. mau- Interest ya, maksudnya ada Iya. inilah. Nah jadi TikTokmania. mantap. Nah, Nah tahu ya. jadi semenjak gue baca Instastory Kak Iko itu, jadi gue merasa, oh gue nggak sebelumnya kan gue ngeliat apa sih TikTok gitu kan? Iya, kan dari Oh. sisi cari The Amelio jagoan gua tuh. Oh, Jadi iya, kayak iya, iya. awalnya kayak gitu, tapi ternyata kalau pengen lihat apa namanya, kalau kan tergantung sih sebenarnya kita follow-nya yang mana nih kan, kalau Iya, misalkan iya, yang mau memang konten hiburan ataupun memang Konten yang gitulah. kreatif itu banyak banget sebenarnya. Justru malah kalau misalnya kita dapatnya di Instagram, gimana sih cara ngedit videonya ini atau Oke. gimana sih cara ngambil gambarnya itu? Benar. Itu kadang di TikTok itu ada. Jadi kayak semacam behind the scene-nya tuh banyak di TikTok. Itu. Jadi Itu kalau Jadi banyak dibilang tolak ukur platform- gitu ya. Platform Jadi- edukasi kayaknya bisa jadi sih. Iyalah, kayak Iya. gitu. Tergantung peruntukan. Iya, Ya, iya, benar. enggak, maksudnya gini, kalau soal mengedukasinya itu mungkin bonus ketika lu ngelakuin hal itu, tapi memang tujuan TikTok ini kan sebenarnya yang gue pikir juga basicnya kan menghibur. gitu loh. Menghibur benar-benar. Nah, jadi berhentilah mencaci TikToker. Iya. Ya kan? Janganlah. Jadi yang MVP sekarang tuh si Bowo sebenarnya. Iya kan? Bener kan? Udah tamat lu baru Bowo, kecebur. iya. Jadi banyak orang yang bilang, apaan sih nih si Ale nih, ale, Bowo gitu kan. Terus sama cewek cakep main TikTok. Nah, ada pun laki-laki juga yang main TikTok. Iya, badannya gede-gede lagi. Tapi ada beberapa orang juga yang mencari peruntungan di situ sebenarnya. betul, Itu nggak salah, semuanya Dan itu. alhamdulillahnya ada. Gue semenjak gitu. apapun yang muncul itu, gue nggak pernah nyalahin apapun itu yang kalian betul. lakuin sebenarnya. Beda Mau ini kan. TikTok, mau apapun itu, Iya. mau apalagi satu yang aplikasi TikTok yang satunya, yang sebelum TikTok, hype. Snapgram. Musikally. Musikally, Musikally. Musikally. Musikally mania. Iya, mantap. Oh itu aku nggak tahu tuh apa tuh. Iya, Jadi Musikally kayak juga. apa sih dubbing-dubbing Iya, gitu. dubbing Oh gitu. iya, iya, tahu. Iya. Logonya kalau nggak salah warna pink deh, kalau nggak salah. Pink ungu-unguan kalau nggak salah. Pink Kalau nggak Orange salah. gitu ya. Lu lah yang main ya. Nah, gua jadi nggak main. ibaratnya digital ini emang bener-bener banyak nge-into ke market. Ada anak-anak, Betul, terus bisa untuk mengedukasi juga. Edukasi Apalagi bisa. sekarang digital juga ada bisa tempat untuk belajar gitu kan. benar. Jadi sebenarnya karena Kayak ruang digital. BK itu kan. Jadi karena digital itu juga aksesnya juga mudah, gampang kan. Setuju. Jadi Iya. ya memang sih kalau memang disalahin kalau masing-masing itu lo nggak boleh kayak gitu, ya kalau menurut saya Iya. pribadi ya kita sebagai yang pribadinya sih yang dari kita sendiri sih yang sharing. Benar. Kita sih maunya itu aku nggak mau pakai itu dah atau main ini itu Nah. kan. Milih, jadinya Milihnya aja sih. Benar. Kalau Nah, untuk anak-anak mungkin ya dari sisi pengawasan dari orang tuanya. setuju. kan. Iya. Ini kita ngomongnya agak sedikit lebih serius deh. Oke. Jadi Wah. digital udah mungkin sekitar 10 tahun atau 5 tahun belakangan ini lagi naik banget nih. Dari konsumsi informasinya cepet. Oke, Kayak- benar. Kayak Kak Adit bilang tadi, segala sesuatunya udah tersedia di Betul, internet Dan di instan. YouTube Instan juga. instan gitu. Orang pinter bisa dalam waktu 10 menit bisa. Bisa ya. lah, bisa. Tapi kenapa belakangan ini jadi ribet banget dibikinin undang-undang darurat ya tentang yang lagi rame tuh pengucapan kata-kata anjay, Oke, gitu, iya, iya, pembatasan apa ya konten-konten di YouTube juga Konten pada YouTube. habis Iya. gitu kan. Live streaming. Live streaming. streaming dibatasin cuy, harus punya license kali ya, harus ada SIM-nya kali. Izin penyiaran. Izin Yang penyiaran yang gitu. gua nonton itu nggak tahu ya kalau kalian nonton juga di rumah kan. Jadi si pihak stasiun TV-nya ini bukan komplain tapi kok komplainnya itu bukan si konten kreatornya sebenarnya. Oke. Jadi yang mereka komplainnya adalah korporatnya. corporate. Korporatnya. Jadi ibaratnya Gak ada izin penyiaran. iya itunya. Contoh kayak gitu. ibaratnya sekarang kayak YouTube atau Instagram yang seharusnya mereka untuk menuntut ada lisensi itu kan bukan si pelakunya tapi si korporatnya tersendiri. Benar, Jadi korporatnya ada sendiri. hal-hal Oh, yang iya, tidak iya. diinginkan sebenarnya. Menurutnya Kurang lebih seperti itu. Mas Adit nih, maksudnya kayak udah kalau boleh dibilang lu 1-2 langkah lebih expert daripada kita. Ya misalnya kayak lebih ke corporate itu kan
hubungannya kompleks nih. Iya, Hubungannya benar, kayak benar, gitu, antara satu corporate ke corporate lain gitu. Apalagi ngelibatin namanya pemerintah Betul, gitu. betul. Apakah pemerintah yang kudet atau corporate yang lebih pintar? Gimana tuh? Soalnya berat sekali gitu. gini, kita ngomong nih Anjay ya. Ya, ya, Anjay ya. itu udah dari zamannya Arab sama Yonglex ngomongin ini. Anjay itu kalau nggak salah, nggak tahu ya kalau salah koreksi juga ya. Iya. Anjay itu adalah anak Jakarta campuran sama anak Jogja, jadi jumlah Anjay gitu loh. Anjay. Ya, Ya kan? katanya. Katanya diplesetin juga dari kata kasar. Ya. Biar ya. lebih Soft lah. ini, tapi Soft caci maki lah. Caci tapi maki tapi soft. orang-orang nerimanya tuh kayak jadi slow gitu. Apaan sih Anjay? Iya. Anjay, kayak gitu. Ngelihatnya Iya, lain iya, kan, iya. perspektifnya lain kan. Kayak gitu. Tapi sekarang lu ngomong Anjay bisa dipenjara ternyata. Gue tuh Kita rubah aja Anjay dari hurufnya. Kemal Palevi sebenarnya. Iya. Anjay. Anjay. Iya. Gimana Mas Dit? Setahun cuy, bisa setahun itu orang ngomong Anjay di mana-mana. Iyalah. Gitu. Terus 2020 baru pecah. Iya. Kayak gitu. Kalau ini pribadi ya, jadi Iya, ya, benar. kan Nggak ini salah. nggak Sudut menggurui, kita nggak. Ya, kita nggak ini- Sudut pandang aja, sudut Sudut pandang. pandang kita. Sudut pandang. Iya kan? Podcast sambil dengar bersama Authentic City Silver Space pasti keren. Gimana Mas Dit? Setahun cuy, bisa setahun itu orang ngomong Anjay di mana-mana. Iyalah. Gitu. Terus 2020 baru pecah. Iya. Kayak gitu. Kalau ini pribadi ya, jadi Iya, benar. kan Nggak ini salah. nggak Sudut menggurui, kita nggak. Ya, kita nggak ini- Sudut pandang aja, sudut Sudut pandang. pandang kita. Sudut pandang. Iya kan? Jadi mungkin pada saat ini kan memang lagi naik lah tren digital, digital pemerintah udah mulai bikin regulasinya. Iya. Karena benar. mungkin pada sebelumnya itu mereka belum melihat kejadian-kejadian yang kasus-kasus yang terjadi di digital misalnya. Misalnya penyebaran berita hoax ternyata sebelumnya dulu belum Iya. mungkin belum diatur. Prostitusi online. Ah, benar. Kemudian Kita juga nggak bisa ke sana. Mahal Pak. Tapi alon download. Iya. lebih ke informasi digitalnya kan. Jadi Iya, pembatasan seperti itu sih sebenarnya pemerintah mungkin awalnya belum melek. Oh ternyata banyak potensi-potensi seperti ini yang terjadi di Bener. di digital Yes. kan. Dan Padahal- Exactly. itu cepat dan itu nggak bisa di-sharing secara baik dari aturan kan masing-masing orang. Kalau sekian ribu orang yang Make harus gitu ya. dijagain Bener. kan nggak mungkin. Bener, kan, bener, nggak bener, mungkin. Jadi, Benar. ya mungkin setelah kejadian-kejadian yang sudah ada, Iya. berita hoax yang Balik berita lagi hoax, Pak. Iya. Istilah PDKT. Betul. Gitu. Nah, tapi menurut gua ibarat contoh kayak gini. Ketika suatu suatu wadah itu nggak dimulai dulu, nggak akan ada regulasi. Jadi emang benar-benar kalau menurut gua emang harus ada dulu nih problemnya dimulai Ah, dulu, terus benar. ada trouble lah, baru nih pemerintah mungkin muncul untuk Memperbaiki gitu. Jadi Tapi biar kalau tahu menurut dulu. saya kan kalau misalnya sudah tren di luar kan sebenarnya lebih cepat daripada Iya, kita kan. Ya. Jadi maksudnya kayak gini loh. kemungkinan seharusnya Lebih baik cepat pemerintahnya, gitu. Setidaknya begini, ada potensial nih, potensial Iya, benar. misalnya kan udah riset lebih awal, oh ini potensial bakalan ketika happening seperti ini akan bakalan- ada hal-hal akan yang ada terjadi. seperti Nah, ini. kemungkinan Ya, yang bisa Nah, itu gitu. Jangan pada saat sudah terjadi Baru dibuatin Pak. dibuatin terus terjadi lagi Nah. kan seperti Regulasi misal tuh, lagi. Iya, regulasi lagi, kan, perbarui berubah-ubah. gitu. Nah. Jadi kayak semacam gak konsisten gitu kan. Nah, Ya, benar-benar. jadi Itu menurut sudut pandang saya. pendapat pribadi kita emang ya. harus kayak Ivan bilang tadi. Jadi jangan nyalahin siapa-siapa. Ya, benar. Cuman mungkin problemnya yang kecepetan. Ya, Responnya mungkin. yang kelamaan. Benar. Iya kan? Bisa jadi seperti itu. Iya kan? Jadi nggak ada yang perlu disalahin sebenarnya. Maksudnya kayak Iya. Iya. opini juga kalau menurut gua Twitter itu rame banget sampai maki-maki pemerintah. Iya, Betul, selain betul. selain Rans Entertain itu nge-branding Iya, Garuda Indonesia ya. Wah, Iya. ya kan? Anjir, gue Pagi-pagi, cuy. buka Twitter terus kira apaan ya Rans ya? Buka lagi nih. Wah ternyata pas itu ngelihat Trending. Volkatif ternyata Lagi rame kan, lagi itu rame lagi rame. ngomongin sih. Collab, anjir. Tapi itu memang gue tuh Bener-bener. to be honest, Saya appreciate sih sebenarnya. mengagumi. Appreciate. Kalau secara tidak langsung kan Rans itu sebenarnya kayak ngebikin sesuatu yang baru juga sebenarnya Bener. dari Iya, iya. digital Selalu kan, bikin tapi lebih translator cepat. gitu loh. Iya, lebih cepat gitu. Wah, Daripada orang-orang ataupun juga suhu-suhu YouTube, ya ini, kan? itu luar biasa sih. Dia baru berapa tahun sih main? Baru setahun kali. Itu semua Setahun kan? kekuatan offline online dan juga segala sudut Iya. ini
dia Walaupun dapat isinya bullshit ya. off airnya dapat, on airnya Off-airnya dapat, dapat, dapat. terus corporate semua dapat, terus orang-orang yang idealis juga dapat ya. Betul. Itu bisa dijadiin contoh bahwa kalau Everyone. kita ekspor di offline, kita ekspor juga di online. Online. Kemudian juga ekspor juga dari sisi good relationship. Benar. Marketing juga cakep gitu. Iya, Kayak iya. gitu sih modelnya, contohnya kayak, oh ini bisa berhasil sih sebenarnya digital kayak Bisa, begitu. Kayak gimana. Iya. bisa banget. Nah. Balik lagi kayak Mas Adit bilang tadi, tergantung lu mau pakai yang mana, Ya, yang benar. cocok yang mana, Nah. jangan dipaksain. Ketika lu pakai juga harus smart user. Nah, Betul. balik lagi nih, Nah. kalau ngomongin soal digital, apakah menurut Mas Adit nih, saran buat dari Mas Adit, gimana nih kalau misalnya kayak orang mau into ke bener-bener yang harus paham. Mau jadi content creator? Waduh. Asik. Itu kan udah Berat banget sub-subnya tuh, sudah Iya, sub-subnya dari betul, digital. betul. Influencer. Tapi kalau menurut Mas Adit gimana nih menjadi orang yang benar-benar gunain digital itu se-smart user mungkin? Atau semaksimal mungkin. Ya, Oke. biar bisa ngerti iya, paham juga Iya, iya. iya, Bisa cari makan aktif, iya. aktif iya Aktif gitu loh. juga, Ma. Gimana? Kalau Gimana tuh? kalau menurut saya sih pribadi, ya namanya mempelajari sesuatu itu kan pasti kita harus belajar dulu kan. Iya. By step. Itu by step kan, belajar dulu basicnya nih. Iya. Kita harus paham dulu basicnya nih. Ya. Misalnya digital itu kayak bagaimana sih sebenarnya kan? Di digital itu kayak gimana? Iya, iya, iya. Paham dulu itunya, setidaknya udah ada pengetahuan basicnya biar ketika Oke. terjun nanti nggak amburadul tuh. Iya, Ya, iya, benar-benar. kayak gitu. Sama halnya misalnya ketika memang lo menjadiin atau memproklamirkan diri menjadi seorang misalnya which is KOL, influencer, ya tuh lo harus paham tuh apa sih sebenarnya itu dari kata-kata itu. Ya. Dan itu harus belajar Benar. belajar juga tuh ininya, ini Jangan apa cuman namanya? ini ya. Pengetahuannya. Gaya-gayaan ya. Iya, biar Ivan Takutnya kalau telat sebenarnya influencer gitu. Oh iya dong. Sombong. Gak mau ya? Influencer apa manpower? Tergantung lagi duitnya berapa. ya. Kalau selancar influencer, I mau jadi manpower. Jadi manpower, Iya. manpower nih. itu bagian-bagiannya kan. Iya. Kayak Jadi begitu. sebenarnya kembali lagi dari ngobrol Mas Adi tadi, ia akan menguntungkan si ketika lu smart user adalah diri kamu sendiri. Betul. Setuju. Semua ketika kamu paham, yang paling beruntung adalah diri kamu sendiri. Betul. Camkan itu. Jadi- Wahai para selebgram dan juga influencer. Woi, Woi nunjuk sih. Iyalah, Teman biar semua orang. semua. Kenapa? Tapi nggak tahu Iyalah. pintar semua apa gimana ya? Ya pintar semua lah. Pintar semua. Semua teman-teman kita itu Iya. semua Ya, pintar. harus. Tahu gimana cara memanage akunnya masing-masing. setidaknya inilah, apa ya? Itu sekarang aku lagi coba dengan teman-teman yang di Kendari ini kan. Ah, Kita pengen coba semacam kita kan awalnya tuh miris nih. Secara digital kalau kita cariin Kendari kan yang muncul kalau bukan demo ngomongin ini nih. Sementara Iya, kan benar-benar. banyak nih tempat-tempat Iya, lain iya, kan itu. iya. Gue pikir hal tercepat untuk menampilkan yang baik-baik itu ya mungkin dari orang-orang ini nih yang punya Ya. mungkin Have a Tanggung power jawab. gitu loh. Iya, ya, benar. gitu kan. Kenapa tidak Ja- misalnya lu ini sampai Jangan ini. sampai nanti kerjanya Mas Adit itu orang-orang Mas Adit kerja 2 kali. Iya, iya, Contoh benar, di brief benar, di brief dari kantor ya segini. Seharusnya dari kantor itu dia cuma men-sharing gitu loh ke KOL-nya tapi pas ketemu KOL-nya malah ngajarin lagi sama kayak privat bos. Ngajarin dan nol lagi seharusnya itu kamu udah paham seharusnya. Gua gak mau karena gua takut dihujat. Iyalah. Allah Karena sudah bisa ini jadi asli. influencer. Waduh enggak. Ya kan Ini kemarin dia- lu nyobain Oh, juga sebulan kan? Sebulan ya? Oh, Gua iya, kan iya. ngajakin, gua kan nawarin dia Oh, hadir. kelas meal. Iya, Pak Rizky plasma. bosku. Silver Yoi, Space, yoi. keren gak perlu mahal. Yoi. Oh ada isinya ada sekarang ya? Iya ada dong. Iya, iya, Tinggal iya, dua. iya. Tapi memang itu berdasarkan pengalaman sih. Yoi. Jadi kayak pengalaman itu ya memang sih kalau pengalaman itu kan mengajarkan banyak belajar dari pengalaman kan. Benar. Ketika kayak kasus yang kemarin ini gue udah sodorin beberapa Orang nih. orang nih tapi kok ditolak. Ternyata sesimpel ketolaknya tuh dia nggak bisa riset, nggak tahu ngejelasin Ya. positioning akunnya tuh kayak bagaimana. Kemudian juga kondisi kotanya jadi dia nggak tahu kan. Wajar sih kan kalau memang pengen Iya. itu kan. Artinya orang sini cuma taunya main sosial media, nge-promote Iya. apa sih itu kan kayak Iya, promote. Jawab dengan apa yang kayak dipromotkan. gitu. Nah, Iya oke kan? deh. Kalau begitu satu pertanyaan dari Alwan. Kalau gua, nah ini loh ini Ghost. Oh. 3 akun YouTube yang barusan aja dicari, di searching. Paling top sekarang. Coba Yang- deh cek HP lu deh. ini membuktikan. Betul, bahwa betul. Emang research gitu. Iya, benar. Apa nih? Yang pertama itu pesona Indonesia pasti. Satu. Kenapa pesona Indonesia? Jadi pengen tahu mereka yang tadinya pariwisata itu Kaku banget. kaku banget dan offline,
Gimana tuh kalau pada saat pandemi seperti ini mereka ngapain ya gitu? Iya benar. Ngapain kan? Lebih keren trip adventure. Bener kan? Iya benar. Mereka ngapain gitu kan? Mereka ngapain tuh? Gak bisa liburan Pak. Kontennya apa tuh? Konten untuk Iya. karena kan Jangan sampai mereka pandemi juga ya. Siapa tahu. kan sektor terbesar ekonomi kan Yang terdampak nih ya. ke pariwisata, Pariwisata. kan? Dan ketika kontribusi terbesar juga kan sebenarnya untuk ekonomi kan pariwisata. Yoi. Nah pada saat masa pandemi ini pada ngapain tuh? Oke. Kontennya kayak gimana? Nah, yang kedua. Yang kedua itu kemarin apa ya? Kemarin itu lagi nonton ini sih. Baim Wong. Enggak. Baim Paula. Baim Paula. Uus kamu nonton kita ini. gitu. Cover react band sih. Oh, reaction band. Oke. React band, kemudian juga Lebih update sama entertain dunia lah, musik. entertain. Iya, Update musik yang lah. yang ketiga Yang ketiga Ashmir. yang kena kemarin itu. Mukbang. Karena kemarin podcast sambil dengar udah ada YouTube-nya, Oh, jadi iya. nonton podcast sambil dengar. Yo, thank you Mas Itu Ade. Thank you. Saya sangat apresiasi sekali dengan hal tersebut digital karena Walaupun over ini ya, like cahayanya gak over apa-apa, ya. tapi setidaknya Jadi anak-anak hitam Kendari semua. itu udah berani bikin platform sendiri gitu. Iya benar. Paling Digital. tidak mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Gue selalu yakin Mas Adit kalau ketika Pasti kita ada mulai jalan. pasti ada jalan. Yoi, nyelip bos. Dua Nyelip. orang hijau Pak. Iya. Pasti ada jalan. Iya, e-commerce jualan satunya kendaraan luar biasa emang. Bersama Gogon. Yoi. Luar biasa. Yoi. Ya. Kita harus cari linknya ini kayaknya. Yoi. Mas Adit, pertanyaan terakhir dari gua, next step ngapain? Jadi next step itu sekarang lagi coba ngumpulin artikel-artikel yang ada di Kendari kan, kemudian juga tempat-tempat secara visual. Itu dimana karena kita kebetulan aku ada project di mana kita lagi coba nge-upload beberapa hal-hal yang menarik lah di kebetulan yang create ini adalah local guide Google local guide. Jadi itu kayak semacam lo bisa masukin tuh hal-hal yang menarik di kota lo di situ. Yang keren-keren, Ya, baik-baik gitu. Jadi ngebantuin. Contoh kayak destinasi mungkin? Iya benar. Jadi ngebantuin Google juga ngeakuratkan Google Maps-nya mereka. Oh. Kayak gitu. Titik-titiknya harus jelas. Titiknya Ya. jelas. Ketika orang misalnya cakep tuh. ke tempat ini, Iya. oh ternyata fotonya kayak gini nih. Jadi foto di depan, foto di dalam itu kayak gitu. Kalau mau belajar atau enggak ngebantuin bisa langsung kontak Adit di Instagramnya apa? Adit aja, Adit ya, double D ya deh. double D. Jadi Yoi. bisa tanya-tanya mau ngebantuin juga nggak masalah ya. Ini Nggak masalah sih sebenarnya. apakah bentukannya volunteer kah atau emang ada Sebenarnya tuh gimana jatuhnya kayak kolektif kolektif gitu. kali? iya, sebenarnya Kolektif, kolektif. Jadi memang program ini kan sebenarnya volunteer nih. Tapi ternyata semakin kesini, wah ini menarik nih karena aku udah pernah monetize juga dari mereka. Dikasih juga feedback misalnya entah kalau aku ke hotel-hotel itu dikasih voucher ke mereka dari pihak-pihak itunya kan. Kayak gitu tuh. Lihat, dia baru aja Banyak, mulai, dia udah ada plan untuk menghasilkan. Kita aja kemarin mulai ini nggak ada plan untuk menghasilkan, Jadi tapi kayaknya, sekarang juga udah menghasilkan banget ya Lon ya. Sudah menghasilkan banget ya. Kita sudah, Oh iya, Allah 7 sekarang juta sudah, dalam 1 minggu itu ya bukan 10 juta man. apa? Ini itu bohong. Ya. Yang benar 7. Yang benernya lagi nggak ada. Jadi Kita sebenarnya masih menarik tuh kolektif, digital. ya. menarik, Iya. menarik. Jadi sebenarnya digital itu kita bisa monetize sebenarnya. Yes. Baik dari sisi upskill kita kan nggak Setuju. semua duit kan. Benar. Kemarin juga nggak nyangka sih sebenarnya. Iya. Kaget juga dikontak sama kalau tahu itu Fireworks itu semacam aplikasi semacam TikTok dari California. Itu sempat juga nge-email jadiin kayak semacam brand ambassadornya gitu kan, tapi untuk area Indonesia? Indonesia Timur. Oh Indonesia Timur. Jadi kita cuman ikut forumnya, kemudian kita bikin konten, nanti ketika memang udah kontennya kan kolektif nih, dikasih brief sama mereka, kita bikinin, ataupun kita ngasih feedback, itu dimonetize juga tuh mereka. Jadi kayak semacam kerjanya kerja dengan di perusahaan itu, tapi kita ada di kota-kota lain tuh. Nah, Kayak begitu. gue tuh paling seneng atau paling demen emang benar-benar sama kayak ibaratnya yang bikin proyek kan yang baru mulai bikin pasar baru. Gue tuh paling seneng kalau misalnya kayak suatu hal atau apapun itu, kalau misalnya kayak memulai pasar baru kayak ada kebanggaan tersendiri ketika itu orang-orang udah into ke situ sebenarnya. Betul. Semuanya merasa kurang tertantang kalau itu udah banyak yang pakai. Iya, karena semua pasti ada jalan ya. Betul, Ada pasti ada jalan. itu benar Yang sih. penting mulai aja dulu. Iya, cocok mulai aja dulu terus pasti ada jalan Pasti ada jalan. lah. Benar. Dibantuin
bantuin kita ya. Iya, apalagi kalau misalnya kamu sambil dengar ya. Wah itu salut juga dengan podcast sambil dengar. Spotify sama YouTube. Itu ya. kalian bikin platform sendiri kan? Oh iya, luar biasa tuh. Gue gak kesampean sih di sebenarnya. Iya. Tapi alhamdulillah ada jalan. Alhamdulillah ada jalannya. Ya. Jadi kita harus sambil dengar memang segala sesuatunya Iya. itu. Oke deh kalau begitu thank you Mas Adit. Thank you. Thank you, for terima having me. kasih. Terima kasih nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau misalnya ada Siap. kesempatan ya. Yes. Gue emang paling salut sama teman gue yang satu ini. Oh, Kalau begitu, Jangan mau kalah keren sama dia. yes. Lu harus bantuin dia. kita sama-sama belajar bro. Sama-sama belajar, Sama-sama sama-sama belajar. belajar, sama-sama sambil dengar ya. Ya. Mulai Masuk. aja dulu. Iyalah, Ya, karena- pasti ada jalan. Keren gak perlu mahal, Bos. Gak perlu mahal. Karena pasti keren lah. Pasti keren, Iyalah. keren. Di situ menjual tuh. Itu tadi kerja Itu jualan. Oh, Kerja. kerja. Oh, jualan, Itu lagi jualan. kerja tadi. Oh, iya, tuh. jualan. Selama 15 detik kerja, Bos. Itu kreatif briefnya ya buat Iya, kalian. kreatif brief, nah, seperti itu. Oke deh kalau begitu. Satu kalimat itu ya. Yoi. Terima kasih teman-teman semua. See you Sampai next ketemu. episode. Ya. Saya Ivan Pratama. Saya Alwan Budi Kusuma dan Saya Adit. Yoi. see you. Bye. Podcast sambil dengar bersama Authentic City Silver Space pasti keren.